Pada bulan Juni 2023, aku sudah sempat share ke teman-teman bahwa salah satu project yaitu Polygon dan tokennya Matic itu berencana untuk upgrade dari token Matic ke token Pol. Nah, salah satu tujuan dari adanya upgrade ini adalah mereka ingin memperbaiki blockchain-nya dan sekaligus ingin meningkatkan kecepatan pada blockchain Matic ataupun Polygon. Matic ini terkenal sebagai blockchain layer kedua dari Ethereum dan dipercaya nih teman-teman dengan adanya upgrade yang akan dilakukan pada blockchain Polygon itu dapat menyebabkan peningkatan harga pada Matic karena memang di sini token Pol sudah banyak peminatnya nih teman-teman. Apakah nanti token Pol ini bisa menyaingi pamor dari token Matic dan apakah token Matic di sini bersiap-siap untuk rally bullish? Kita di sini akan bahas teman-teman mengenai bagaimana upgrade kelanjutannya dari blockchain Polygon ataupun di sini token Matic yang mana akan memperbarui token Matic menjadi token Pol. So langsung aja buat teman-teman semua kita bahas di screen recording. By the way, sebelum lanjut, aku ngadain giveaway lagi nih dengan total hadiah yang lebih besar, yaitu 1000 USDT atau senilai 15 juta rupiah. Info lengkapnya cek di deskripsi. Jadi seperti yang sudah kita pernah bahas ya di sekitar bulan Juni ya teman-teman, gak kerasa udah lama juga. Ternyata pengumuman Polygon itu mau upgrade di blockchainnya itu sudah dari bulan Juni dan sekarang sudah bulan Oktober, itu udah lama juga ya teman-teman. Semenjak pengumumannya itu, aku pribadi juga udah nunggu-nunggu nih kira-kira gimana sih kelanjutannya gitu ya dari update yang di bulan Juni itu. Nah kita cek sedikit ya teman-teman, jadi memang dia sudah bikin thread tuh Polygon Labs ya, sudah bikin thread pada sekitar bulan Juni tanggal 13 di mana mereka itu ingin membuat sebuah visi untuk Polygon yang sederhana, yaitu membangun lapisan nilai internet di mana internet memungkinkan siapa saja untuk membuat dan bertukar informasi. Lapisan nilai ini memungkinkan siapa aja untuk menciptakan, menukar dan memprogram sebuah nilai. Memasuki Polygon 2.0. Jadi ya rencana mereka tuh ingin mengembangkan Polygon 2.0 teman-teman ya. Mereka ingin membangun lapisan nilai yang tertinggi. Pokoknya mereka pengen upgrade penskalaan, kecepatan dan lain sebagainya teman-teman ya. Banyak yang pengen mereka upgrade ya. Salah satunya di sini untuk mengingatkan kembali, dalam beberapa minggu mendatang kami akan merinci setiap komponen Polygon 2.0 dalam serangkaian postingan, Xmian Meeting dan banyak lagi, termasuk kayak masa depan dari chain Polygon POS, utilitasnya dan evolusi token aslinya, kemudian transisi menuju tata kelola komunitas yang lebih baik. Nah, di sini kurang lebih ada important dates yang memang diupdate pada bulan Juni ini, teman-teman ya. Tapi kan ini semua udah lewat ya. Ini dari bulan Juni ke bulan Juli aja tuh kurang lebih ya makan waktu 1 bulan. Sekarang udah bulan apa, teman-teman ya? Pastinya udah banyak banget perkembangan yang terjadi pada blockchainnya Polygon dan tokennya Matic seperti itu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan di sini teman-teman ya, ada informasi yang gak kalah penting juga yang ingin aku sampaikan. Sekali lagi reminder buat teman-teman, jadi bagi kalian yang ingin join grup Sinyal Trading dan juga edukasi trading bisa banget nih teman-teman, karena memang sebenarnya aku untuk yang Sinyal Trading itu kan ada kuotanya ya, jadi nggak bisa sembarangan gitu untuk join grupnya. Jadi karena masih buka kuota nih teman-teman ya, kalian bisa banget gitu untuk memanfaatkan peluangnya. Untuk linknya sudah aku cantumkan di deskripsi. Dan bisa juga buat teman-teman yang ingin ikutan grup edukasi trading, linknya juga sama ada di deskripsi. Untuk broker yang aku pakai pada saat aku trading, baik itu forex, kripto, saham, emas dan lain sebagainya, tentunya nggak lain dan nggak bukan adalah broker Mitrade. Kenapa sih suka banget sama broker Mitrade? Karena aku pribadi sudah membuktikan ya teman-teman, broker Mitrade tuh anti ribet. Pertama, aku nggak usah download MetaTrader. Terus yang kedua juga teman-teman, di sini broker ini tuh lengkap banget menyediakan berbagai kebutuhan kita. Kayak misalnya ada berita-berita yang dirilis setiap harinya. Ini kan membantu banget ya teman-teman dalam proses analisa kita. Kemudian ada kalender ekonomi juga. Jadi nggak ribet-ribet gitu ya untuk buka website yang ada kalender ekonominya. Terus juga di sini teman-teman ada analisa teknis ya. Ada berita mata uang kripto, ada indikator ekonomi dan lain sebagainya. Pokoknya lengkap banget lah, apalagi buat yang masih pemula. Nah, kalau masih pemula sih sebenarnya aku saranin ikutan grup Sinyal Trading aja ya, karena di situ nanti aku akan
memandu kalian gitu untuk melakukan open posisi dan lain sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan dengan modal dan manajemen resiko masing-masing. Plus di sini juga teman-teman kalian bisa open posisi dengan leverage yang berbeda. Karena di Mitrade itu ada fitur namanya flexible leverage. Jadi misalnya nih teman-teman saat ini open posisi di BTC dengan leverage 10 kali, terus mau open posisi lagi dengan leverage misalnya 5 kali. Itu diperbolehkan oleh Mitrade ya teman-teman karena ada fitur flexible leverage. Nah, teman-teman juga bisa manfaatkan akun demo dulu kalau misalnya baru belajar ya. Jadi jangan langsung pindah ke akun live atau pakai uang asli, tapi belajar dulu bisa seperti itu ya. Buat teman-teman yang ingin download Mitrade atau misalnya pengen coba Mitrade, untuk link downloadnya sudah aku cantumkan di deskripsi. Sama ya, link grup Telegram juga sama ada di deskripsi. Jadi teman-teman nggak perlu nyari-nyari lagi, takutnya ketemunya link phishing. Jadi tinggal diklik aja dan nanti tinggal langsung download. Seperti itu ya. Sesimpel itu teman-teman. Buat yang penasaran, kalian bisa buka sendiri di websitenya Polygon, yaitu polygon.technology/roadmap ya. Mengenai pengenalan Polygon 2.0, Polygon POS 2 ZK Layer 2, protokol arsitektur, dan masih banyak lagi seperti itu ya. Teman-teman tinggal baca aja di sini. Tapi yang mau jadi fokus pembahasan kita hari ini tuh mengenai Polygon 2.0 ya. Update-annya yang memang sudah di-share dari sekitar bulan Juni lalu seperti itu teman-teman ya. Untuk Polygon saat ini sedang bersiap-siap nih teman-teman untuk peralihan ke Polygon 2.0. Dimana untuk salah satu poin yang di-highlight adalah upgrade token Matic menjadi token POL dengan berbagai keunggulan yang memang dibawa ataupun mereka rencanakan gitu ya pada token POL selanjutnya seperti itu ya. Mereka nanti akan memperkenalkan token POL di testnet Goerli ya untuk Polygon 2.0. Jadi nanti akan diuji coba dulu gitu teman-teman ya untuk token POL, yang mana kemungkinan besar token Matic itu sudah tidak lagi diperdagangkan tapi sudah berubah nama jadi token POL teman-teman. Kemudian di sini banyak yang mengantisipasi bahwa token POL itu akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik di masa depan dan melampaui token Matic. Nah, kalian percaya dan setuju nggak sih dengan statement ini? Kemudian akan ada pendalaman mengenai Polygon Improvement Proposal ya, dimana nantinya akan banyak menyoroti PIP ataupun Polygon Improvement Proposal yang 24 sama 25. Lalu di sini ada juga decoding token burns di jaringan Polygon POS ya teman-teman dalam cakupan Ethereum Improvement Proposal 1559. Jadi nanti akan bahas juga nih mengenai burning token, seperti apa mekanismenya, lalu ada update-nya juga teman-teman ya. Pokoknya kita fokus bahwa token POL ini nanti akan segera dirilis di testnet Goerli nih teman-teman, dan ini juga kan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dicapai oleh komunitas dari Polygon sendiri. Dan ini merupakan langkah awal yang sangat penting teman-teman untuk memperkenalkan Polygon Improvement Proposal atau PIP, yang memang ini menjadi landasan penting bagi token POL ke depannya. Nah, kemudian ini juga teman-teman diharapkan menjadi kunci utama untuk infrastruktur dari Polygon 2.0. Nah, nanti kita bakal lihat nih kira-kira seperti apa kelanjutannya. Tapi di sini sudah ada updatean juga ya teman-teman dari akun X-nya Ox Polygon Devs, di mana mereka bilang seperti ini pada tanggal 4 Oktober. Hari ini sebagai hasil dari konsultasi dengan komunitas, kontrak POL akan ditayangkan di testnet Goerli. Sebuah langkah besar untuk mewujudkan Polygon 2.0. Kemudian berdasarkan masukan masyarakat selama proses tata kelola PIP 24, perubahan kebijakan dari EIP 1559 dan PIP 25. Nah, nanti pokoknya akan ada update PIP, yaitu Polygon Improvement Proposal, sama penayangan token POL di testnet Goerli. Ini sebenarnya teman-teman dua updatean penting yang memang kelanjutan dari proses perilisan Polygon 2.0 seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan ya, apakah token Matic ini bener-bener pamornya bakalan disalip sama token POL? Sebenarnya balik lagi sih, tergantung dari peminatnya seperti apa. Tapi yang jelas kalau sebuah token itu sudah upgrade, masa iya sih akan stuck kayak gitu aja? Sedangkan mereka tuh banyak merilis visi keberlanjutannya, kemudian juga secara teknis banyak yang melalui proses pembaruan dan lain sebagainya. Pokoknya banyak teman-teman ya, seharusnya sih ada perkembangan gitu ya. Nah, kemudian aku penasaran sih sama yang decoding token burn ini.
Kan sebelumnya EIP 1559 itu dia punya fungsi sebagai orkestrator ya buat burning si Matic. Dan katanya dia memanfaatkan biaya dasar yang dibayar pengguna di jaringan. Nah, sejak dimulai pada bulan Januari 2022, mekanisme ini jadi penting banget teman-teman untuk mengawasi pembakaran 20 juta token Matic. Nah, pengaruhnya lebih dari sekedar pembakaran atau burning. Ini bisa memastikan keseimbangan pasokan token dan bisa menciptakan ekosistem estimasi biaya yang bisa diprediksi bagi penggunanya. Nah, jadi mereka nanti bakalan fokus bahas mengenai mekanisme pembakarannya teman-teman ya. Apakah lebih intens dan lain sebagainya. Yang jelas aku bener-bener menanti-nanti nih teman-teman untuk pembaruannya seperti apa. Tapi kalau dari segi harga sebenarnya di sini Matic terlihat masih dalam posisi bearish ya teman-teman. Karena berdasarkan indikatornya juga dia memperlihatkan pada kita momentum bearish tuh masih cukup kuat terlihat dari moving average eksponensialnya. Tapi kita berbicara soal masa depannya sih sebenarnya teman-teman ya. Biasanya kalau sebuah token atau sebuah koin itu ada event di blockchain-nya dan lain sebagainya, biasanya ya katalis positif itu akan menghampiri. Cuma kalau kita lihat dari secara time frame kecil memang belum seperti itu teman-teman ya. Tapi mungkin kalau dari secara time frame besar, kita mungkin sudah menemukan Matic ini mencapai level bottomnya teman-teman di kisaran 0,5 sampai dengan 0,4. Jadi kalau misalnya teman-teman beli Matic di momen-momen seperti sekarang ini, sebenarnya ini peluangnya sudah bagus. Tapi jangan lupa untuk Dior ya. Yang aku sampaikan di sini berdasarkan opini aku pribadi juga ya, bukan berarti aku ngomporin atau ngefomoin teman-teman. Tapi pendapat aku sebenarnya aku lihat ya Matic saat ini sudah mencapai level bottomnya teman-teman. Udah 2 kali nih. Bulan Juni 2022 sama yang sekarang bulan Oktober 2023, Matic ini sudah berada di zona oversold seperti itu ya. Jadi itu peluang yang sangat amat bagus untuk kita manfaatkan ya bagi para holder long term seperti itu ya. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk lakukan Dior. Segala yang aku sampaikan di sini sifatnya hanya sharing informasi aja. Selebihnya keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Jadi jangan lupa untuk pertimbangkan kembali. Nah, kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Serta kalian bisa subscribe channel aku, serta follow sosial media aku yang lainnya. Terima kasih untuk yang sudah saksikan video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.